jenengan saged istiqomah ngamalaken ratibul hadat di dalam dawuhipun Shahibur Ratib, ketika desa jenengan yang dibacakan ratib mriki ketika ana musibah niku pun ditolak karo pangeran, sampun diselamatkan jenengan, iki barokah. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini ini untuk pertama kalinya kita baca di Al-Hidayah. Alhamdulillah kita hadir di sini udah ada perwakilan yayasan, udah ada perwakilan keluarga dalam, udah ada perwakilan kepala madrasah, udah ada perwakilan dewan guru, udah ada perwakilan santri, udah ada perwakilan dari murid, ada perwakilan dari wali murid, ada juga malam hari ini. Alhamdulillah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang ibaratnya itu babat alas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tilyaqil akhyar wa mustaqil babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amilai wa ibdalih. Amamat hadratil muhtaramin para alim para kiai sepuh para asatid ingkang tansah kita taati dawuh-dawuhipun, khususipun sedaya dzurriyyahipun Romo Yai Ismail ingkang tansah kita taati, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Hidayah MA Al-Hidayah nggih ingkang kawula hormati sedaya para asatid wal asatidah, Bapak, Ibu dan anak-anakku yang kami banggakan, kami cintai. Puji syukur di malam yang penuh dengan rahmat Allah, kita ditakdir oleh Allah bisa hadir di majelis yang mubarak ini dalam rangka doa bersama zikir agung ratib al-hadat. Mugi-mugi barokah sedaya tansah dadosaken madrasah sawane madrasah aliyah al-hidayah dados madrasah ingkang barokah. Amin ya rabbal alamin. Murid-muridipun dadosaken murid ingkang manfaat barokah ilmunipun, keluarganipun dadosaken keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Salawat salam kita tekbatur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun, kita rindukan syafaatnya di yaumil qiyamah. Ketiga kalinya kami matur nuwun sangat dumateng Bapak Khairi selaku pimpinan Madrasah Aliyah yang memberikan kesempatan kami untuk bisa hadir di majelis yang mubarak ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan barokahnya, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, terkait dengan kata-kata ratibul hadat, saya mau tanya dulu, di Aliyah ini napa sampun pirsa, napa sampun ngamalaken ratibul hadat napa dereng? Sampun napa dereng? Sampun nggih, alhamdulillah. Paling tidak nggih, paling tidak nggih jenengan nek saged istiqomah ngamalaken ratibul hadat, maka di dalam dawuhipun Shahibur Ratib jarak tempuh 100 kilo nggih, 100 kilo mriki Surabaya. Ketika desa jenengan yang dibacakan ratib mriki ketika ana musibah niku pun ditolak karo pangeran, sampun diselamatkan jenengan, iki barokah. Makanya di ratib hadat bacaan bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la bis sama wa huwas samiul alim. Jangan was kaping 3 pada subuh, kaping 3 ba'da maghrib. Insyaallah jenengan melaku sak melaku diparingi selamat. Nggih, paham nggih? Ada sahabat naminipun Abu Darda. Niki diparingi pirsa kali Kanjeng Nabi dikain maos bismillahilladzi la yadurru ma asmi syai'un fil ardi wa la bis sama wa huwas samiul alim. Salah satu
rangkaian di Ratibul Haddad. Piyambak istiqomah maos nikum. Alhamdulillah ketika beliau ditindak ten desa niki wau kena musibah kobong. Sak karangan cara niki sak karangan ini kobong kabeh entek. Tinggal omah siji sing mboten tersentuh dengan api. Lalu ketika sahabat Abu Darda niki kundur saking lelungan, ditanya oleh penduduk setempat, "Ya Abu Darda, apa amalan yang engkau menyebabkan rumahmu tidak tersentuh dengan api, padahal semuanya sudah hancur terbakar dengan api?" Maka beliau mengatakan, "Aku telah diberikan doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala bisama wa huwas samiul alim." Niku dawuhipun para sahabat. Insyaallah njenengan saged istiqomah. Wah, luar biasa nggih. Madrasah aliyane nggih istiqomah rotibe. Oh, tambah wageng, tambah kathah muridé, tambah barokah ilmune. Insyaallah. Mangkatan mawon nggih sekedhik cuplikan nggih. Mungkin yang lebih paham dan beliaunya ini nggih. Ustadz Akhinal Kiram ini ya, insyaallah lebih paham dengan fadilah keutamaan Ratibul Haddad. Kula namung kawedi saged nyampeaken. Monggo kita tawasul. Nanti setelah tawasul dilanjut dengan pembacaan surah Yasin. Pipa surah Yasin langsung Ratibul Haddad. Ngoten nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Islam tariqan sawiyya wa wa'ada lil mutamassikin bihi wa yanhauna al-fasada makanan 'aliyya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan man huwa khairum maqama wa ahsanu nadiyya. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-muttasifu bil makarimi kibara wa sabiyya. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Yang sama-sama kita hormati, di sini ada yang mulia yang sama-sama kita hormati Abah Haji Imam, dan juga kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah Aliyah Al-Hidayah Bapak Muhammad Khairi. Di sini juga ada perwakilan dari keluarga dalam, ada Gus Hasib, ada Gus Noval, dan juga para dewan guru dan juga para hadirin, para hadirat. Di sini juga ada perwakilan dari siswa dan juga santri, dan juga di sini alhamdulillah juga ada perwakilan dari RA di sini Bu Ufi. Kemudian di sini juga ada perwakilan dari wali murid dan juga wali santri. Alhamdulillah kita semua di sini. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini di bulan Syawal, yang mana kita sekarang masih ada di bulan Syawal yang mulia ini, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Dengan hadirnya kita di sini, semoga menambah nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga kita pulang, kita beranjak dari di sini, kita nikmatnya ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau seandainya kita bersyukur, kita ditambah nikmatnya lagi sama Allah. Kita kumpul di sini adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan kelak syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Para hadirin, para hadirat sekalian, sebelum saya di sini saya ditugaskan oleh Bapak Kepala Madrasah untuk memberikan sedikit mau'idul hasanah. Tapi di sini saya tidak ingin memberikan mau'idul hasanah karena di sini sama-sama kita belajar. Yang pertama, saya di sini ingin mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya. Mengapa? Kurang lebih dari 1 tahun yang lalu
saya itu menyusun buku ini. Ini lebih dari 1 tahun yang lalu. Kira-kira mungkin udah hampir 2 tahunan. Saya kasih nama di sini Al-Adhkarul Hidayah minal awrad wal ad'iyah al-yaumiyah. Al-Adhkarul Al-Hidayah ini maksudnya adalah kumpulan zikir-zikir untuk al-hidayah. Walaupun al-hidayah di sini maksudnya adalah dalam artian sebenarnya petunjuk. Nah, ketika saya menyusun buku ini, saya memasukkan di dalamnya itu ada Rotibul Haddad. Mengapa? Karena Rotibul Haddad itu merupakan salah satu zikir atau wirid yang didawamkan atau dibiasakan di banyak pondok pesantren. Setidaknya itu ada wirid atau zikir yang didawamkan itu setidaknya ada 4 di pondok pesantren, ataupun bahkan di madrasah-madrasah, bahkan di sekolah-sekolah itu sekarang sudah banyak didawamkan. Setidaknya ada salah satu dari 4. Yang pertama yaitu Wirdul Latif. Ini ditulisnya ada Wirdul Latif, ada teman di sini Rotibul Haddadnya aja. Wirdul Latifnya mungkin dipotong ya nggih, karena takut kepanjangan biar lebih ringkas. Jadi nanti akan mungkin kapan waktu akan dikenalkan sama Abah Haji Imam, itu ada namanya Wirdul Latif. Yang kemudian ada Rotibul Haddad yang barusan kita baca. Kemudian ada juga Rotibul Attas. Rotibul Attas itu yang dikarang juga, yang disusun oleh Imam Abdurrahman Al-Attas. Kalau ini pengarangnya adalah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kemudian ada lagi yang dikarang oleh Imam Al-Jazuli, yang biasa juga dibaca oleh alumni-alumni dari pondok-pondok pesantren, khususnya baca juga didawamkan oleh Gus Ali. Itu salah satunya membaca untuk membebaskan tanah yang ada di sini. Salah satu biar kita mudah dapat tanah, itu beliau itu mengamalkannya Dalailul Khairat. Itu insya Allah nanti juga akan didawamkan juga di Al-Hidayah. Jadi yang kita baca di sini seperti Rotibul Haddad, nanti ada Dalailul Khairat dan lain sebagainya, itu insya Allah akan dibiasakan di Al-Hidayah. Nah, dulu ketika saya menyusun buku ini, saya memasukkan Rotibul Haddad, saya punya niat, ya Allah semoga rotib ini menjadi suatu kebiasaan di Al-Hidayah. Dan alhamdulillah kita yang hadir di sini, ini untuk pertama kalinya kita baca di Al-Hidayah secara umum. Jadi kita yang hadir di sini nih, alhamdulillah kita hadir di sini udah ada perwakilan yayasan, udah ada. Perwakilan keluarga dalam udah ada. Perwakilan kepala madrasah udah ada. Perwakilan dewan guru, baik itu guru di Al-Hidayah secara umum udah ada. Perwakilan santri udah ada. Perwakilan dari murid ada. Perwakilan dari wali murid ada juga malam hari ini. Alhamdulillah kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang ibaratnya itu babat alas. Babat alas, namanya babat alas itu rata-rata susah mau rame. Butuh perjuangan. Makanya di sini yang hadir ya alhamdulillah, dibilang banyak juga enggak banyak banget, dibilang sedikit juga yang enggak terlalu sedikit. Ini kita yang hadir di sini insya Allah merupakan sejarah di mana kita ini babat alas pembacaan Rotibul Haddad yang insya Allah bakal kita lakukan insya Allah, kalau enggak seminggu sekali, 2 minggu sekali, atau kalau enggak saya dipesankan oleh orang tua, dalam artian ketua yayasan kita Gus Ali, di situ dibilang bahwasanya kalau bisa nanti akan diundang guru-guru, nanti baca dalail dan baca Rotibul Haddad, nanti dikasih ongkos semuanya guru-guru. Kemudian nanti 1 bulan sekali atau 2 minggu sekali nanti baca bareng-bareng. Jadi insya Allah ini kita yang hadir di sini itu kita adalah sejarah babat alas, yang mana insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan seandainya ini terus istiqomah. Kita merupakan saksi di mana kita membaca Rotibul Haddad yang akan kita istiqomahkan di Al-Hidayah ini. Makanya saya di sini juga membuat, dalam artian memasukkan Rotibul Haddad di buku Al-Adhkarul Hidayah ini, yang saya dulu berharapnya semoga aja ini dipakai bukan hanya karena saya menamakannya Al-Hidayah, bukan Al-Adhkar Madrasah Aliyah Al-Hidayah, tapi saya di sini menamakannya Al-Adhkarul Hidayah. Gunanya untuk apa? Al-Hidayah secara umum, baik pondok, karena saya selama ini juga belum melihat bahwa Rotibul Haddad ini dibaca
di pondok dan juga belum juga dibaca di madrasah-madrasah. Maka dari itu semoga dengan adanya ini dibaca di pondok juga, dibaca juga di madrasah-madrasah, bahkan dibaca di rumah-rumah kita. Karena kenapa? Sebelum saya menjelaskan fadilah-fadilahnya, keutamaan apa sih? Kok Rotibul Haddad itu apa? Apa keutamaannya? Kenapa kok banyak dipakai? Bahkan bukan cuma di pondok pesantren, sekolah-sekolah sekarang itu banyak yang membaca Rotibul Haddad. Seperti itu. Jadi Rotibul Haddad ini disusun oleh Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makanya beliau disebut sebagai Shahibur Rotib atau pengarang dari Rotibul Haddad, penyusun. Nah, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini merupakan keturunan dari Rasulullah SAW, yang mana Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini adalah seorang wali yang bukan sembarang wali. Jadi wali-wali Allah itu jumlahnya ada banyak. Akan tetapi wali yang berjuluk Waliyul Qutb, Waliyul Qutbil Ghawthis, Waliyul Qutbil Ghawth itu hanya ada satu di beberapa masa aja. Waliyul Qutbil Ghawth. Nah, salah satunya adalah beliau, Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, Waliyul Qutbil Ghawth ini memang sengaja diturunkan sama Allah hanya satu di beberapa masa aja. Nah, salah satunya adalah beliau ketika itu, beliau ini semenjak lahir, dalam artian beliau ini ketika usia 3 tahun, beliau itu kena penyakit campak. Kena penyakit campak yang mana penyakit campaknya itu berpengaruh kepada penglihatannya. Sehingga semenjak usia 3 tahun beliau ini udah nggak bisa melihat. Akan tetapi disebut nggak bisa melihatnya ini, matanya beliau itu tetap kayak orang melek, akan tetapi penglihatannya nggak bisa terlihat normal. Istilahnya buta tapi dengan mata yang masih terbuka. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Nah, beliau ini semenjak kecil dan dalam artian semenjak masa hidupnya memang sudah orang-orang tahu bahwa beliau ini kelak akan menjadi seorang wali. Kemudian ketika itu kapan Rotibul Haddad ini disusun? Ketika itu salah satu murid beliau datang, di mana ketika itu negara Yaman itu sedang diserang oleh salah satu aliran Syiah, yang mana aliran Syiahnya ini merupakan salah satu aliran Syiah yang sesat. Walaupun memang semua aliran Syiah itu memang adalah aliran yang sesat. Kemudian beliau datang, wahai guru, tolong berikan kami amaliyah untuk membentengi akidah kami, untuk membentengi diri kami dari aliran-aliran ini tadi. Maka kemudian Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini, pengarang dari Rotibul Haddad, pada tanggal 27 Ramadan yang kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar, mengarang atau menyusun rotib ini tadi, menyusun dalam artian rotib ini. Makanya dinamakan rotib. Rotib itu dalam bahasa Arab adalah susunan. Rotib itu artinya susunan, susunan wirid-wirid. Nah, kemudian dari yang awalnya untuk dia aja, terkhusus untuk orang itu tadi, murid beliau, kemudian tersebar. Awalnya hanya di daerah Yaman aja, kemudian tersebar terus sampai merupakan amaliyah-amaliyah yang kita amalkan di beberapa pondok pesantren. Bahkan hampir semua pondok pesantren, kiai-kiai, para masyayikh itu mengamalkan Rotibul Haddad ini. Jika bukan Rotibul Haddad, biasanya Rotibul Attas. Kalau tidak dua itu, biasanya Wirdul Latif atau amaliyah-amaliyah dan lain sebagainya. Kemudian apa sih fadilahnya? Pertama saya akan melihat dulu dari susunannya. Amaliyahnya di sini kita lihat yang awalnya dari Al-Fatihah, kemudian akhir dari surah Al-Baqarah yang mana kita baca biasanya ketika kita membaca tahlil. Kemudian juga di sini kita lanjut dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Pertama kita mengakui dulu La ilaha illallah,
tidak ada Tuhan selain Allah. Sebelum kita minta apa-apa, jadi ini isinya tuh minta. Kita ini minta hajat kita semuanya, ini insya Allah dikabulkan. Karena sebab ini tadi, makanya biasanya kalau sebagaimana guru saya yang mengajarkan, di akhir doa, di akhir Ratibul Haddad ini ada tambahannya. Allahumma ballighna wa balligh ahlana wa auladana ila ziyarati baitillah wa ziyarati qabri rasulillah bihaqqi hadzal ratibi wa sahibi. Ya Allah, Allahumma ballighna, ya Allah sampaikanlah kami, wa balligh ahlana, ya Allah sampaikanlah keluarga-keluarga kami, wa balligh auladana, sampaikanlah anak-anak keturunan kami, ila ziyarati baitillah, agar kita semuanya ini bisa ziarah ke Baitullah, wa ziyarati qabri Rasulillah, dan ziarah ke kuburnya Rasulullah, bihaqqi hadzal ratib, sebab ratib ini, wa bihaqqi sahibihi, dan juga sebab dari pengarang ratib ini tadi. Makanya biasanya ditambah doanya itu tadi. Karena kenapa? Bahkan dipastikan insya Allah kalau kita istiqomah baca ini selama 2 tahun aja, 2 tahun insya Allah dikatakan bahwasanya sebelum kita mati ini, kita dan juga anak keturunan kita ini bakal dikasih kesempatan untuk berziarah ke Baitullah dan juga ziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah, makanya kita kalau bisa diistiqomahkan baca ini kalau seandainya di ringkasan ini kita lihat itu tuh cuman ada sekitar 15 halaman doang. Kalau misalnya kita udah biasa baca, insya Allah nggak sampai 30 menit udah selesai bacanya. 20 menit, bahkan kata Pak Haji Imam itu 20 menit udah selesai. Kalau bisa didawamkan setiap hari, bentaran doang. Kapan waktunya? Dikatakan bahwa rotib ini awalnya bukan disebut Ratibul Haddad, disebut Ratibul Isya'i. Kenapa kok disebut Ratibul Isya'i? Awalnya dibaca menjelang sholat Isya. Jadi habis adzan sholat Isya, biasanya di beberapa masjid, kalau di kami itu di suku Betawi kayak kami, itu biasanya sebelum sholat Isya di beberapa masjid itu masih baca dulu. Habis itu sholat Isya, kayak begitu. Habis itu sholat Isya. Akan tetapi kemudian dileburkan. Kapanpun waktunya, monggo silahkan. Kalau bisa 1 hari sekali, minimal 1 hari sekali. Yang enak apa? Dikatakan ba'da maghrib boleh, ba'da isya boleh, ba'da subuh monggo, silahkan. Kalau bisa 1 hari sekali aja. Karena kenapa? Karena menurut beliau wirid itu jangan dijadikan obat. Kalau bisa di sini saya juga nulis zikir itu, wirid itu jangan kayak obat yang hanya kita minum ketika sakit doang, ketika butuh. Kita itu minum obat rata-rata ketika butuh doang. Panas, ayo minum. Kayak begitu. Karena kenapa? Butuh. Lagi butuh doang. Kalau kita lagi sesek, dalam artian aduh baik masalah, baik gimana, doa. Nah, itu namanya butuh doang. Akan tetapi jadikan rotib ini atau wirid ini jadikan kayak minum air. Kita kira-kira, Pak, Bu, kira-kira dalam sehari minum air, kira-kira pernah nggak 1 hari nggak minum air sekalipun? Pernah apa? Pasti minum air. Kita minimal 1 hari sekali. Kayak begitu. Tapi nggak mungkin minimal 1 hari sekali. Karena kenapa? Kita aja pas waktu puasa, pas waktu sahur, pas waktu buka, pasti minum air. Kayak begitu. Maka jadikan rotib ini seakan-akan adalah sebagaimana kita ini minum air. Kalau kita sudah terbiasa mendawamkan, fadilahnya pun akan datang sendiri, keutamaannya pun akan datang sendiri. Salah satunya di sini minimal sedikit aja saya bahas. Ketika kita udah mohon ampun, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian di sini ada kalimat lagi, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, lindungilah kami dengan asmamu, yang mana asmamu ini adalah asma yang paling mulia, yang paling lengkap, yang paling istilahnya yang paling bagus. Min syarri ma khalaq, dari segala sesuatu yang mana itu merupakan sesuatu yang buruk. Makanya kalau kita misalnya kita mau perjalanan, ataupun kita mau melahirkan anak, ataupun kita baru buat rumah nih, baru nempatin rumah, pengen rumahnya itu
aman dari segala sesuatu, dari hewan-hewan yang enggak baik, dari jin, dari setan. Makanya salah satunya baca rotib ini tadi. Makanya kalau ada yang minta, ayo minta disuwuk kayak begitu, enggak usah susah-susah bacanya, baca rotib. Enggak usah datang minta disuwuk kayak gitu, suwuknya pakai kayak gimana-gimana. Udah baca rotib aja. Baca di air, kemudian dikasih ke anaknya itu tadi. Atau misalnya mau lagi bangun rumah, ditaruh airnya itu tadi. Insya Allah rumahnya itu enggak akan didatengin sama jin, sama setan, ataupun hewan-hewan yang tidak baik. Makanya orang-orang dikatakan oleh para masyayikh, para kiai-kiai, dikatakan kalau seandainya rumahnya pengen aman, baik itu rumahnya atau penghuninya, usahakan kalau bisa baca rotibul haddad ini tadi. Karena kenapa? Itu tadi. Karena kenapa? Itu tadi, nanti di akhirnya itu ada ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Wahai zat, ya amanal khaifin, ya Allah berikanlah kami, wahai zat yang mana mengamankan segala sesuatunya. Aminna mimma nakhaf, amankan diri kami mimma nakhaf, dari segala sesuatu yang kita takutin. Ya amanal khaifin salimna mimma nakhaf, ya Allah wahai zat yang mengamankan segala sesuatu, aminna amankan kita, salimna selamatkan kita mimma nakhaf, dari segala sesuatu yang kita takutin. Kita takut sama sesuatu, kita minta selamat. Salah satunya dengan apa? Nih, baca rotib itu tadi. Yang terakhir apa? Ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf, wahai zat yang mengamankan segala sesuatunya, najjina sukseskan kami. Kita mau ujian PPG, mau ke ujian apa lagi? PNS. Misalnya ada yang mau ujian skripsi, ujian tesis, ujian hidup, kayak gitu. Misalnya udah kebanyakan ujian hidup kayak gitu, udah takut, ya Allah nih bingung, utang banyak banget. Caranya gimana? Najjina mimma nakhaf, sukseskan kami dari apa-apa. Amin, najjina mimma nakhaf, dari segala sesuatu. Nakhaf artinya yang kita takutin. Maka itu tadi di rotibul haddad disampaikan itu tadi semuanya. Disampaikan itu tadi semuanya. Kalau misalnya punya anak rewel mulu, dari pagi malam rewel mulu, dalam artian rewel yang gak wajar, nakalnya nakal yang tidak wajar, maka di rotibul haddad ini ada bacaannya. Apa bacaannya? Mungkin bisa kita lihat di halaman 154. Di sini ada ya latifal lam yazal ultuf bima fima nazal innak latifal lam tazal ultuf bina wal muslimin ya latifan bi khalqi ya khabiran bi khalqi ya aliman bi khalqi ultuf bina ya latif. Apa itu latif? Latif itu artinya wahai zat yang lemah lembut, wahai zat yang melembutkan segala sesuatu. Maka jadikanlah diri kami, hati anak-anak kami itu menjadi hati yang lembut. Maka caranya gimana? Mau tidur dibacain di ubun-ubunnya, ubun-ubun. Dibaca 3 kali, dibaca 7 kali. Ya Latif, ya Latif, ya Latif, lam yazal ultuf bina fima nazal, innak Latif, lam yazal ultuf bina wal muslimin. Sembur. Gak usah nyari wali ke yang lain. Wah, datang ke wali ini, wali itu. Orang tua itu adalah wali yang paling mujarab. Doanya orang tua, ridullah fi ridul walidain. Ridonya orang tua itu adalah ridonya Allah, itu ada di ridonya orang tua. Kayak begitu. Jadi gak usah nyari wali-wali yang lain. Kalau misalnya kita ngedatengin kiai-kiai sesempurna apapun kiainya tadi, kalau sama orang tua kita gak dapat ridho, susah. Tapi kalau seandainya orang tua lah yang mendoakan diri kita, insya Allah doanya itu langsung manjur, tembus bu. Kayak begitu, tembus. Doa orang tua itu nggak ada doa orang tua yang tidak dikabulkan. Selama doa itu adalah doa-doa yang baik. Makanya kalau ngomongin anak, nasihatin anak, jangan aduh anakku nakal banget, jangan. Jadi nakal beneran. Sebab apa? Sebab memang doanya orang tua. Kalau bisa senakal-nakalnya anak, aduh nak, kok gitu sih? Udah saya sumpahin jadi orang soleh, disumpahin. Jadi orang soleh, jangan disumpahin
Aduh nak, kok nakal banget sih jadi anak kayak begitu. Jangan tambah didoain, itu namanya ngedoain balik. Nah, kalau dengan rotibul haddad kita semburin Bu, kita orang tuanya, ibunya, bapaknya semburin. Nih, tapi ya maksudnya jangan ngeludahin kayak begitu, disemburin aja ke ubun-ubunnya atau di hatinya, dadanya, dielus-elus. Anaknya pas waktu tidur, ya latifal lam yazal ultuf bina fima nazal innak latiful lam yazal ultuf bina wal muslimin. Habis itu lanjut ya amanul khaifin aminna mimma nakhaf. Dikatakan kalau kita biasa membaca rotibul haddad, insya Allah anak keturunan kita dihindarkan dari zina. Kayak begitu. Karena kenapa? Zina itu sesuatu yang kita takutin. Maka di sini ada bacaannya ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf. Kita takut anak-anak kita terjerumus yang enggak-enggak. Maka kita doain ya amanal khaifin aminna. Ya Allah, amankan ini anak-anak saya mimma nakhaf, dari segala sesuatu yang kita takutkan. Semoga kita. Kalau istrinya yang nakal gimana? Waduh, kalau istrinya yang nakal tuh, istrinya disembur aja Bu, kayak begitu. Karena kenapa? Rotibul haddad ini salah satunya insya Allah ngobatin dari buta. Jadi ceritanya, saya diceritain sama guru saya. Ada istrinya datang ke suaminya, datang, bang, saya kok kalau ngelihat dompetnya abang nggak bisa ngelihat apa-apa, kosong mulu, kayak begitu, kayak begitu. Akhirnya sama suaminya dibacain Bu rotibul haddad, setiap dompetnya dibuka ada warna merah mulu kayak begitu. Jadi insya Allah, karena kenapa rotibul haddad ini julukannya adalah syajaratun nuqud. Apa itu syajaratun nuqud? Coba saya nanya, ini di sini ada dosen bahasa Arab, Pak Sodikul Bahroin. Pak Sodik, syajaratun nuqud artinya apa? Pohon duit artinya. Nih, rotibul haddad ini adalah syajaratun, punya julukan syajaratun nuqud. Syajaratun nuqud itu apa? Pohon duit. Kayak begitu, pohon duit. Misalnya ada orang-orang kan kadang-kadang datang ke Gus Ali, datang ke Gus Hasib, kayak begitu, datang minta duit. Kok duit kagak habis-habis kayak begitu. Jangan-jangan perasaan duit udah buat ini, udah buat itu, dimintain mulu duit, kok kagak habis-habis. Jangan-jangan punya pohon duit. Nah bener, punya pohon duit. Apa pohon duit? Nih, rotibul haddad. Kalau enggak, ngapa bah? Atau dalailul khairat. Karena kenapa? Saya diceritain. Jadi, ngapunten. Jadi ini cerita, bener-bener cerita. Rumah saya, yang saya tempatin sekarang, sama Budila, itu dulu katanya beliau, kata bapak mertua, maksudnya kata Gus Ali, itu dulu sama yang punya enggak dikasih. Orang lain kalau mau beli monggo, tapi kalau Gus Ali yang beli dikasih harga mahal. Terus sampai kayak gitu. Beliau cerita sama saya, Gus Ali, itu rumah tanah dikelilingin tiap malam, dibacain dalail, dibacain rotib, dikelilingin terus tiap sebelum subuh. Kata orang mungkin ini dikira ngapain, padahal mas sebenarnya ngalor ngidul, lagi ngebacain tanah itu, kayak begitu, lagi ngebacain tanah. Wallah, dalam artian saya diceritain sendiri sama beliau ketika itu. Ketika itu dalam artian tahu-tahu itu orang akhirnya ini juga kapok juga, akhirnya dikasih juga itu, dijual juga itu tanah dengan harga yang jauh lebih murah dari harga orang-orang biasa, kayak begitu. Ini tanah kasusnya kayak begitu juga. Ini tanah itu kasusnya begitu juga. Dimuterin. Jenengan kalau nggak percaya, Pak Khairi itu mungkin sering ngelihat di CCTV. Itu kan ada CCTV-nya. Tiap sebelum subuh atau ba'da subuh, itu Gus Ali kesini. Datang terus. Itu bukan ngapa-ngapain Bu. Diwiritin. Siapa tahu nanti rumahnya Pak Khairi, kalau misalnya Gus Ali datengin terus, hati-hati. Kayak begitu. Itu tanah selanjutnya, kayak begitu, begitu. Dalam artian memang ini rotib bahaya Bu, bahaya. Ini orang kalau udah ngamalin benar-benar jadi syajaratun nuqud. Jadi apa? Jadi pohon duit.
Seakan-akan orang lain ngelihatnya kita kayak nggak punya, kayak banyak duit, padahal di rumah duit cuma segitu-gitu aja, kayak begitu. Tapi kita ngelihatnya kayak, waduh, kan duitnya banyak. Kayak dilihatnya tuh hidup kayak udah banyak duit kayak begitu. Padahal dalam artian ya ada duit tapi cukup. Mau makan hari ini ada, makan besok ada, kayak begitu. Mau kendaraan apapun ada. Dalam artian ya minta tapi yang masih wajar-wajar aja. Nggak pernah ngajar kayak begitu, nggak pernah ngajar, cuman baca rotib doang, tapi nggak pernah ngajar, nggak pernah kerja. Mau mobilnya mau Alphard ya susah juga Bu, kayak begitu. Jadi yang wajar-wajar ya, kita minta insya Allah ketika kita usaha, boosternya itu ini, boosternya. Ibaratnya kalau anak mau sehat terus kayak begitu, maka ada vitamin, ada boosternya. Vitamin kalau laki-laki nih Pak Khoiri malam pertama rata-rata kan biasa aja, tapi dikasih jamu sebagai apa? Booster kayak begitu, agar lebih apa? Agar lebih mantap kayak begitu. Nah ini Rotibul Haddad ini boosternya rezeki kita. Insya Allah berkat ini tadi Rotibul Haddad, maka kalau bisa didawamkan terserah jenengan, misalnya habis subuh sambil masak kayak gitu. Sambil masak, saya itu alhamdulillah punya orang tua mulai dari semenjak keluar dari pondok sampai sekarang punya anak, dan sampai sekarang pun orang tua itu masih tetap baca Rotibul Haddad walaupun dalam keadaan kadang-kadang ketiduran tuh kayak begitu, masih tetap didawamkan juga. Nah insya Allah nanti kalau bisa kita semuanya kita berharap hajatnya kita, ini kan hajatnya beda-beda nih. Mungkin kalau Pak Khoiri hajatnya adalah pengen naik lagi. Ini sekarang kepala sekolah udah, siapa tahu hajatnya pengen jadi ketua yayasan. Habis itu, ya siapa tahu kayak begitu. Hajat orang-orang beda-beda. Misalnya siapa lagi? Kayak Pak Sodik udah jadi ketua jurusan, udah jadi ini Pak Sodik. Hajatnya mau beda lagi, siapa tahu mau jadi rektor habis ini. Kayak begitu. Nah, Pak Juki gitu, Pak Juki misalnya sampai sekarang, aduh jodoh udah ada Pak Juki, cuman belum nentuin tanggal. Nggak usah repot-repot Pak Juk, baca Rotibul Haddad, insya Allah kayak gitu ketemu waktunya yang tepat. Gimana? Ada yang lain sebagainya. Ini kita datang ke sini sekarang, hajatnya kita nih beda-beda. Ada yang butuhnya duit, ada yang butuhnya ini, butuhnya itu. Insya Allah kita beranjak dari sini, sama Allah dikabulkan segala hajatnya kita. Karena sebab kenapa itu tadi, kita ini adalah as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yang babat alas buat Rotibul Haddad ini tadi, yang insya Allah akan dibiasakan di yayasan kita. Insya Allah bakalan dibiasakan. Karena kenapa? Insya Allah udah resmi. Karena kenapa? Udah ada perwakilan keluarga dalam, udah ada perwakilan yayasan, udah ada perwakilan dewan guru, baik MTS, RA, MTMA, udah ada MI, insya Allah juga udah ada juga. Perwakilan dari wali murid, wali santri udah ada hadir juga di sini. Perwakilan dari siswa, dari santri udah ada juga. Insya Allah ini peresmiannya kita awalnya as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama yang ikut. Insya Allah kita merupakan saksi sejarah seandainya ini tadi menjadi diistiqomahkan di yayasan kita. Lebih-lebih kalau seandainya di madrasah-madrasah, mungkin nanti di MTS, di MA, di RA, di MI nanti dibiasakan. Kalau biasanya Pak, kan kita biasanya udah baca istighosah bagus juga, enggak ada yang jelek. Namanya wirid, zikir, enggak ada yang jelek, semuanya bagus. Misal minggu ini istighosah, minggu depan Rotibul Haddad, minggu depannya lagi mungkin apa terus kayak begitu. Jadi semakin kaya diri kita akan bacaan-bacaan yang bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah hadirnya kita di sini merupakan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan juga keberkahan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi anak keturunan kita semuanya. Terima kasih banyak. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedik tambahaken nggih. Cek tambah mantep. Rotib niki
sing ngarang boten sembarang tiang nggih. Boten sembarang wali, bos sampun diaturaken. Keturunan Kanjeng Nabi terah saking Sayyidina Husain nggih. Lek Syekh Abdul Qadir Jailani niku keturunan saking Sayyidina Husain. Jadi putra Kanjeng Nabi enten Hasan Husain. Lah Habib Abdullah niki saking Sayyidina keturunan saking Sayyidina sinten? Husain. Sayyidina Hasan niku nurunaken Syekh Abdul Qadir Al Jailani niku betul-betul sangat dekat dengan Rasulullah nggih. Dan cucu kedua ini sangat disayang oleh Rasulullah. Mungkin makanya lek tawasul aja sampai ninggalne nggih Kanjeng Nabi, sahabat papat ditambah Hasan Husain niku nggih kaya wajib bagi kula nggih. Sebab niki masih ada silsilahnya keturunan dari beliau. Pun di antara niku yang terpenting sapa sing ngamalne rotibul haddad secara istiqomah maka benjeng awake ketika dipundhut niku bina dengan husnul khotimah. Niku sing paling inti nggih, urip ning donya iki paling inti nggih. Muga-muga matine dhewe kabeh didadekno sing husnul khotimah. Nggih, niku sing inti. Nggih kuatah nggih. Ada sekitar 9 kalau saya tulis fadilahnya di antaranya adalah dijauhkan dari sifat munafik. Nggih, benteng dari keluarga dan lingkungan nggih. Nek lingkungan sing benci jangan wong rotib insyaallah dadi dulur ngoten nggih. Ana kanca kok benci, ana dulur kok benci. Jangan wawasan rotib istiqomah insyaallah dadi atine latif lembut, dadi tambah luwih sayang datang jenengan sedaya. Di antara lagi adalah membawa keberkahan dan kelancaran rezeki kados sing diaturaken Gus Asmi wau nggih. Napa wau? Pohon. Nah, nggih niku kok seret nyambut gawe roti pe dibanterno. Insyaallah lancar ngoten nggih. Saged diterami nggih. Nggih. Yes. Persai dari sihir wau mun diaturaken jenengan kok ana kanca bola kok tangga utawa omah sing kata barang-barang sing boten genah utawa sing wong sing iri nggih nggadahi sing gampangane kepingin nyantet atau nyihir jenengan kok pengamal rotib mbuh balik dhewe Bu jenengan aman jenengan nang pasar niki kupat ngoten-ngoten niku lek jenengan enggak ada toko rotib istiqomah jenengan toko jenengan aman dijogo karo Gusti Allah nggih saged nggih diterami nggih sing terakhir mendatangkan ketenangan hati niki sing dalam keluarga pokoknya jenengan rotib bapak nggih manut ibu nggih manut kula niki enggak ada istri tasik setunggal alhamdulillah anak kula 3 mau manut kabeh gak tau rewel bojone gak tau rewel pendira tak wacan rotib alhamdulillah semoga sing hadir mendapat ridho dan istiqomah maca rotib Allahumma amin makanten tambahan saya kula kedik mugi-mugi dari emisi manfaat barokah salajengipun kula aturaken dumateng Bapak Khairi. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca surah Al-Asr 3 kali. Kemudian kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan kedik nggih Bu. Kula supi. Setiap ada rotib dibaca jangan betul tuyo. Dibuka ketika tawasul, mangke terakhir disebulno. Ngoten nggih. Kita mbosak keluarga di omah, diniati gawe dawak dan sebagainya wis pokok terserah jenengan. Ngoten nggih. Ben lek rotiban betul tuyo nggih. Mboten disediakan kalih kepala sekolah mboten, nggawa dhewe-dhewe, nggih. Niki wong nggih beto dugi griya kula niku. Nggih. Niku gawe keluargaan di omah, nggih, eman-eman, nggih, ngoten mawon.